yang dinamakan dengan nikah mampu. Seandainya ada satu ayat saja dalam Al-Quran yang melarang Pak Imam kita menikah misalnya, saya yakin Ustadz Umar Gadin mundur dari imam. Ibu jamaah sholat isya dan sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang keempat ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk dapat datang ke masjid ini dalam rangka menghidupkan malam-malam Ramadan di bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah, rahmat dan maghfirah ini. Adapun keutamaan orang yang melaksanakan salat tarawih di malam yang keempat ialah malam pertama dikeluarkan dosa-dosanya orang-orang mukmin. Malam yang kedua diampuni dosa kedua orang tua kita. Malam yang ketiga diampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Dan malam yang keempat adalah mendapatkan pahala seperti orang yang pernah menamatkan membaca 4 kitab suci yang Allah turunkan, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Ada Pak yang pernah kita baca kitab Zabur? Sudah ada? Siapa yang pernah baca kitab Zabur? Ada? Taurat? Belum? Injil? Belum? Al-Quran? Insya Allah semua kita selesai. Jadi orang yang hadir sholat tarawih pada malam yang keempat ini mendapatkan fadilah atau pahala seperti orang menamatkan 4 kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Jangankan membacanya, melihatnya saja kitab Taurat kita belum pernah, melihat kitab Zabur yang asli kita belum pernah. Begitu juga dengan kitab Injil. Kalau Al-Quran masih ada juga kita yang tidak membacanya, sungguh keterlaluan. Selawat dan salam tetap tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita masih berbicara tentang keagungan Ramadan. Tadi malam kita telah membicarakan yang pertama, yaitu keagungan Ramadan ditandai dengan perintah pelaksanaan ibadah puasa yang melahirkan manusia menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas, pribadi-pribadi yang jujur, pribadi-pribadi yang sabar, dan pada akhirnya menjadi manusia paripurna, yaitu manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu keagungan Ramadan yang kedua ialah yaitu ditandai dengan turunnya Al-Quran sebagai kitab suci kita umat Islam, sehingga Ramadan dikenal dengan nuzulul Quran, yaitu bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat untuk pertama kalinya diturunkan ayat-ayat suci Al-Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita yakini sampai hari ini kitab suci kita umat Islam. Mengapa Al-Quran kita yakini sebagai kitab suci? Karena seluruh agama yang ada di dunia ini pasti mereka mempunyai yang namanya kitab suci. Seluruh agama mempunyai kitab suci. Agama Nasrani punya kitab suci Injil. Agama Yahudi punya kitab suci Taurat. Agama Hindu punya kitab suci Weda. Agama Buddha punya kitab suci Tripitaka. Pengikut Konghucu sekalipun mereka juga punya kitab suci Tao Te Ching. Sementara orang-orang Majusi, pengikut Zoroaster yang menyembah api,
mereka pun punya kitab suci Saint Avesta. Sementara golongan elim, golongan kebatinan, mereka juga punya kitab suci Serat Cinta dan Hidayat Jati, atau yang lebih dikenal dengan Darmo Gandul. Kita umat Islam diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita yakini sampai malam hari ini, kitab suci kita umat Islam. Kenapa Al-Quran kita yakini sebagai kitab suci? Yang pertama, Al-Quran kita yakini sebagai kitab suci karena Quran terbebas dari intervensi manusia. Quran terbebas dari campur tangan manusia. Begitu Quran turun, ia telah menantang kita semua. Kata Quran, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wa da'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jikalau kamu masih ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, fa'tu bi suratin min mislihi, ayo kata Quran, coba kamu bikin satu surat saja semisal Al-Quran. Panggil penolong-penolongmu selain daripada Allah, jikalau kamu merasa orang-orang yang benar. Jadi begitu Quran turun, ia telah menantang kita semua Bapak Ibu. Kalau ada di antara kita yang masih ragu terhadap Al-Quran, yang tidak yakin dengan Al-Quran sampai malam hari ini, kata Allah, coba bikin satu surat saja semisal Al-Quran. Ternyata Bapak Ibu, 14 abad yang lampau ini turun sampai malam hari ini, tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun lembaga kemanusiaan, tidak ada satupun negara yang mampu menjawab tantangan ini. Kenapa? Karena Quran isi dan redaksinya memang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dilanjutkan ayat Allah pertegaskan, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin, kata Allah. Jika kamu tidak mampu, dan pasti kata Allah kamu tidak akan mampu, maka peliharalah dirimu dari api neraka yang mana bahan bakarnya manusia dan batu. Bapak Ibu jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita yakini Quran sebagai kitab suci. Memang Quran tidak pernah ikut campur tangan manusia, begitu juga campur tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran seluruh isinya murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah, setiap Allah mengutus rasulnya ke dunia ini selalu disertai dengan mukjizat. Ya, dulu kita belajar waktu SD Pak ya, tentang mukjizat Nabi. Tergantung dengan kondisi yang dihadapi oleh Nabi pada waktu itu. Nabi Musa misalnya, masih ingat Pak apa mukjizat Nabi Musa? Masih ingat? Tongkat. Nabi Musa berhadapan dengan Raja Fir'aun, Raja Preman, raja yang berbangga-bangga dengan ilmu sihirnya. Maka mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa yaitu tongkat yang mampu mengalahkan sihir-sihir tukang sihir Fir'aun pada waktu itu. Tongkat yang mampu memancarkan air dari perut bumi, dan tongkat yang mampu membelah lautan merah. Nabi Isa berhadapan dengan umat yang berbangga-bangga dengan ilmu pengobatan, dengan ilmu ketabiban. Maka mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa apa? Mampu menyembuhkan penyakit kusta, bahkan mampu menghidupkan orang yang sudah mati, dan dengan biiznillah. Sementara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan bangsa, berhadapan dengan suku yang berbangga-bangga dengan ilmu syair dan kesustraannya. Setiap tahun diadakan perlombaan syair.
di sebuah pasar yang berdakas. Syair terbaik akan digantung di sekeliling Ka'bah. Satu suku, satu kafilah akan merasa bangga apabila memiliki penyair-penyair yang handal. Turun Al-Quran memang di segi syairnya sangat luar biasa, mengalahkan seluruh kemampuan penyair-penyair ternama pada waktu itu. Maka di sisi ini Al-Quran merupakan mukjizat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbesar, yang kita yakini sampai malam hari ini kitab suci kita umat Islam. Bapak Ibu jamaah Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang pertama. Mengapa Quran kita yakini sebagai kitab suci? Karena Quran terbebas dari intervensi manusiawi. Yang kedua, mengapa Quran kita yakini sebagai kitab suci? Karena seluruh isi Quran, seluruh konsep Quran cocok dan pas dengan fitrah manusia. Seluruh isi Quran sesuai dengan fitrah kita manusia. Contoh, ini Ramadan, Pak ya, betul? Ramadan. Bagi yang sudah berkeluarga dilarang berhubungan suami istri pada siang hari bulan Ramadan, betul? Betul Pak? Malam? Malam? Boleh. Kau takut mengatakan? Ya. Coba bayangkan Pak, itu bulan Sya'ban biasanya bulan pernikahan. Coba perhatikan, setiap bulan Sya'ban itu banyak sekali yang menikah. Seandainya Ramadan, Sya'ban dia menikah, 1 minggu sebelum Ramadan dia menikah, Ramadan dilarang berhubungan suami istri baik siang maupun malam 1 bulan penuh lamanya. Apa enggak rontok rambutnya pengantin baru Pak ya? Apa enggak pusing pengantin lama? Inilah fitrah Allah yang menciptakan kita manusia. Allah tahu betul batas maksimal yang dimiliki oleh manusia. Jadi seluruh konsep Quran cocok dengan fitrah manusia. Contoh lagi, ini yang di dalam laki-laki semua Pak. Laki-laki asli tidak? Asli. Suka nggak sama perempuan Pak? Coba angkat tangan, siapa yang nggak suka sama perempuan? Ada? Itu masih ada. Kalau ada yang nggak senang sama perempuan, ada yang salah Pak. Ada yang konsep itu. Ya. Laki-laki senang sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki, fitrah. Jadi kalau ada laki-laki yang tidak suka sama perempuan, ada yang salah. Atau LGBT, laki-laki suka sama laki-laki, perempuan senang sama perempuan, ini keliru ini. Ada yang tidak beres. Ya. Inilah fitrah manusia. Jadi kalau laki-laki senang sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki, ini dipahami oleh Quran. Quran mengatakan, ayo silakan, laki-laki kau suka sama perempuan, perempuan kau senang sama laki-laki, silakan, tapi lewat pintu yang dinamakan dengan nikah. Jangan sampai kayak kang ayam bayar. Silakan kalau kamu suka, tapi lewat pintu nikah. Sehingga dalam Quran nggak ada larangan, mulai dari umat sampai kepada pemerintah, mulai dari ulama sampai ke rakyat biasa, semuanya dianjurkan nikah bagi yang sudah mampu. Seandainya ada satu ayat saja dalam Al-Quran yang melarang Pak Imam kita menikah misalnya, saya yakin Ustadz Umar Gading mundur dari imam. Kenapa? Dikasih perabotan tidak dipakai, mubazir Pak. Inilah Quran. Allah yang menciptakan kita manusia. Allah paham betul, Allah tahu betul apa keinginan manusia, atas di mana keinginan manusia. Ya, jadi ada yang tidak suka sama perempuan tadi. Anak sudah dilamar bilang nggak suka Pak ya. Ya. Contoh lagi,
Manusia butuh makan, betul? Ada yang nggak butuh makan? Tidak ada ya. Kita butuh makan. Maka walaupun di Ramadan ini Allah mewajibkan kita berpuasa, ada batasnya, yaitu tadi diumumkan oleh pembaca kita imsak jam 4.47. Itu batas fajar sahur sampai waktu berbuka puasa. Kalau ada orang yang berpuasa siang, ia berpuasa malam, ia berpuasa, merusak kesehatan, dilarang oleh agama. Kenapa? Manusia butuh makan. Jadi inilah konsep Quran. Dia paham betul dengan kondisi manusia. Dia tahu betul di batas mana kemampuan kita manusia. Karena Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu betul batas maksimal yang dimiliki oleh kita manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi. Itu di Jepang ada pabrik mobil mereknya Toyota. Di Sorong banyak Pak ya. Setiap pabrik mengeluarkan mobil pasti disertai dengan buku petunjuk. Ada yang punya mobil? Banyak sini ya? Banyak. Siapa punya mobil? Di depan siapa? Pak Haji Dali punya mobil. Waktu beli mobil ada nggak buku petunjuknya? Ada. Setiap pabrik yang mengeluarkan mobil pasti diikuti oleh buku petunjuknya. Ini mobilnya Toyota, kecepatannya sekian kilometer per jam, daya angkutnya sekian orang. Kalau rusak onder dirinya ini, memperbaikinya ini. Pabriknya yang bikin mobil, pabriknya yang kasih buku petunjuk, pasti buku petunjuk sama dengan mobilnya. Beda kan tidak Pak? Sama. Kenapa? Karena pabriknya yang bikin mobil, dia juga yang bikin buku petunjuknya. Tapi begitu juga dengan kita manusia. Allah yang menciptakan kita manusia, Allah juga memberikan buku petunjuknya, dan buku petunjuknya telah keluar 14 abad yang lampau, yaitu berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 144. Berapa? 114 surat. Berapa ayat? 6.666 ayat. Nanti Mas yang punya HP, tolong buka kembali ya, dihitung. Al-Baqarah 200 dan Al-Fatihah juga memberikan kita buku petunjuk. Tadi saya sebutkan 30 juz, 114 surat yang biasanya kita menyebut 6.666 ayat. Tapi saya pengen jamaah Azhar mencek kembali nanti menghitung ayatnya. Kalau kita menurut Al-Quran, Al-Baqarah 7 ayat dengan bismillah, Al-Baqarah 286 ayat dan seterusnya. Kalau kita hitung berdasarkan itu, Quran Jumat 6.236 ayat. Coba cek kembali nanti ya. Kita buktikan, kadang-kadang kita buktikan. Ya, nanti pulang di sini ada HP, ambil kalkulator, coba dicek berapa ayat Al-Quran yang ada di surat ini. 6.236 ayat. Allah yang menciptakan kita manusia. Allah juga memberikan buku petunjuk, dan buku petunjuk itu telah kita pegang selama ini, yaitu Al-Quran yang kita yakini sebagai kitab suci. Tapi kadang-kadang kita ini aneh Pak. Kita merek mobil kita Toyota rusak, kadang-kadang kita pakai buku petunjuk yang dikeluarkan oleh mobil Fiat. Ini mobil makin bagus makin rusak, makin hancur ini mobil. Begitu juga dengan kita manusia. Kadang-kadang kita dalam hidup ini rusak, mukai buku petunjuk yang dikeluarkan oleh orang yang tidak pernah melahirkan manusia. Kita sana jalan, kadang-kadang kita pakai buku petunjuk yang dibikin oleh setan. Coba lihat, ada teman-teman kita punya masalah, larinya kemana? Ke minuman keras, mabuk-mabukan, judi. Makin jauh manusia dari tujuan hidupnya, makin hancur ini manusia. Jadi kalau kita dalam hidup punya umat Islam punya masalah, maka
larilah kita kepada buku petunjuk yang dikeluarkan oleh orang yang bikin manusia, yaitu 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat, yaitu Al-Quranul Karim. Apapun masalah kita, kalau kita lari kepada buku petunjuk, insya Allah kita akan selamat. Insya Allah kita tidak keluar dari jalur. Insya Allah kita tidak akan berbahaya dan hancur. Kita pasti akan selamat. Kalau kita punya masalah dalam hidup, lari kepada buku petunjuk, yaitu Al-Quranul Karim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah mengapa Al-Quran kita yakini sebagai kitab suci kita. Karena seluruh konsep Quran, seluruh ajar Quran, seluruh isi Quran cocok dengan fitrah manusia. Kenapa? Karena Allah yang membuat manusia, Allah yang menciptakan manusia, Allah bikin buku petunjuk untuk manusia. Maka buku petunjuk itu kebaikannya untuk kehidupan manusia. Jadi kalau kita salah jalan, kita punya masalah dalam hidup ini, mari kita kembali kepada petunjuk ini, yaitu Al-Quranul Karim. Kita pelajari Quran, kita baca Quran, kita pahami Quran, kita amalkan Quran dalam kehidupan kita. Insya Allah kita akan selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Lalu yang ketiga, mengapa Quran kita yakini sebagai kitab suci? Karena isi Quran itu konsekuen, konsisten, tidak paradok. Mana mungkin kitab suci yang ada mengatakan di satu ayat Tuhan itu satu, tapi di lain ayat mengatakan Tuhan tiga. Quran konsisten, Quran konsekuen. Satu ayat yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu, dimanapun ayat kita temukan tetap Allah itu satu. Maka oleh sebab itu, jamaah Azhar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah Ramadan, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Inilah Ramadan, tempat diturunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai pembeda bagi kita dalam kehidupan ini. Maka oleh sebab itu, inilah Ramadan diturunkan Al-Quran. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Kembali bagaimana? Rasul mengajarkan, man ja'al Al-Quran amamahu qatau ilal jannah wa man ja'al Al-Quran saqau ilal nar. Barang siapa yang menjadikan Quran sebagai imamnya, insya Allah Quran akan membimbing mereka nanti masuk ke dalam surga, baik surga dunia dan terlebih lagi surganya akhirat. Akan tetapi barang siapa yang membelakangi Al-Quran, yang menginjak-injak isi Al-Quran, maka Quran akan mendorong kita nanti masuk ke dalam neraka, baik neraka dunia terlebih lagi nerakanya akhirat. Bapak Ibu jamaah Isa dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah momentum Al-Quran. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Insya Allah pembahasan Al-Quran akan kita lanjutkan pada malam yang kelima. Karena waktu telah menunjukkan jam 8:30, karena waktu yang dikasih oleh panitia adalah sampai jam 8:30. Ya, semoga inilah mengapa Al-Quran kita yakini sebagai kitab suci. Karena Quran terbebas dari intervensi manusiawi. Seluruh isi Quran, isi dan redaksinya memang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bikinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengapa Quran kita yakini sebagai kitab suci? Karena seluruh isi Quran cocok dengan fitrah manusia. Karena Allah yang bikin manusia, Allah tahu betul batas maksimal yang dimiliki oleh manusia. Dan yang ketiga, mengapa Quran kita yakini sebagai kitab suci? Karena Quran konsekuen dan konsisten. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.